Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Julianto. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Teknik Informatika semester 6. Saya kali ini akan membahas tentang tugas besar 2.3 dengan poin peran teknologi dalam mengurangi korupsi di pelayanan publik. Yang pertama ada pendahuluan. Korupsi adalah masalah serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik dalam sebuah negara. Di sektor pelayanan publik, korupsi mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, menurunnya kualitas layanan, dan meningkatnya ketidakadilan. Dampak negatif ini membuat pencegahan korupsi menjadi prioritas utama. Dalam era digital saat ini, teknologi muncul sebagai alat yang sangat efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan memanfaatkan berbagai inovasi teknologi seperti sistem e-government, analisis data besar atau big data, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dan dapat ditingkatkan secara signifikan. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga memberikan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi secara langsung. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam sektor pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk mengurangi dan mencegah korupsi, sehingga dapat menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Lalu ada bentuk-bentuk korupsi di pelayanan publik. Yang pertama ada penyuapan. Penyuapan terjadi ketika seseorang memberi uang, hadiah, atau keuntungan lainnya kepada pejabat publik untuk memperoleh perlakuan istimewa atau keputusan yang menguntungkan. Contohnya, membayar suap kepada petugas untuk mempercepat proses perizinan. Lalu yang kedua ada penggelapan dana. Penggelapan dana adalah tindakan menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Sini ada contohnya, yaitu seorang pejabat menggunakan anggaran proyek pembangunan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga ada manipulasi data. Manipulasi data adalah tindakan mengubah atau memalsukan data untuk menguntungkan pihak tertentu atau menutupi tindakan ilegal. Contohnya, memanipulasi data penerima bantuan sosial untuk mengalihkan dana ke pihak yang tidak berhak. Lalu yang terakhir adalah nepotisme. Nepotisme terjadi ketika seseorang pejabat memberikan posisi atau keuntungan kepada keluarga atau teman dekat tanpa melalui proses seleksi yang transparan dan adil. Contohnya, memperkerjakan anggota keluarga dalam posisi penting di instansi pemerintah tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam implementasi teknologi. Tantangannya yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Lalu di sini ada solusi, pelatihan dan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi baru. Pemimpin harus menunjukkan komitmen dan memberikan contoh positif. Lalu tantangan yang kedua ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Di sini solusinya yaitu investasi dalam infrastruktur teknologi termasuk jaringan internet yang lebih luas dan perangkat yang memadai. Lalu yang tantangan yang terakhir adalah masalah keamanan data. Solusinya yaitu implementasi sistem keamanan siber yang kuat, termasuk enkripsi data dan protokol keamanan yang ketat. Latihan untuk pegawai mengenai pentingnya keamanan data juga sangat penting. Masa depan teknologi dalam pencegahan korupsi. Di sini ada kecerdasan buatan atau AI. Pemantauan otomatis AI dapat digunakan untuk memantau transaksi dan kegiatan dalam waktu nyata, mendeteksi pola mencurigakan yang mungkin mengindikasikan korupsi. Analisis prediktif, menggunakan data historis untuk memprediksi dan mencegah kemungkinan tindakan korupsi sebelum terjadi. Lalu ada blockchain. Transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain tidak dapat diubah, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pengawasan dana publik, memungkinkan pelacakan aliran dana publik secara real time, mengurangi risiko penggelapan dan penyalahgunaan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik. Dengan penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, Internet of Things atau IoT, dan analitik big data, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan otomatis, deteksi anomali, serta pelaporan dan pengawasan yang lebih efektif. Meskipun tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, dan masalah keamanan data masih ada, solusi seperti penguatan kebijakan, kolaborasi dengan sektor swasta, dan peningkatan partisipasi masyarakat dapat mengatasi hambatan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.